Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Dari namanya sudah kelihatan ya, kalau persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang ada hubungannya dengan pangkat 2 atau kuadrat. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum seperti ini. AX pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C sama dengan 0. Dengan A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta atau yang tidak punya X sama sekali. Karena ini adalah suatu persamaan kuadrat, ada syarat khusus, di mana koefisien X pangkat 2-nya atau A itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau yang lain nggak ada masalah, mau 0, mau negatif, mau positif boleh. Tapi khusus untuk A, tidak boleh sama dengan 0. Yang berikutnya, bagaimana caranya kita mencari suatu akar atau faktor dari persamaan kuadrat? Yang biasanya sering kita gunakan ada 3 ini. Yang pertama itu menggunakan cara pemfaktoran. Ini sudah pernah kalian pelajari juga di SMP kelas 9. Kemudian kuadrat sempurna, dan yang terakhir itu rumus ABC. Ketiga-tiga cara ini sama saja gampangnya, hanya bergantung kalian lebih suka pakai yang mana. Oke, yuk langsung saja kita ke contoh yang pertama. Coba kita cari akar atau faktor persamaan kuadrat di bawah ini menggunakan cara pemfaktoran. Kalau kita mau mencari faktor persamaan kuadrat menggunakan cara pemfaktoran, cukup kalian perhatikan dua angka yang saya lingkari warna kuning ini, yaitu angka 6 atau konstantanya ini, dan angka 5 atau koefisien dari X. Langkah yang berikutnya adalah coba kalian cari dua buah angka yang dikalikan itu hasilnya adalah 6 dan dijumlahkan itu adalah 5. Kalau pusing kalian mencari berapa sih angka yang dikalikan 6 dan dijumlahkan sama dengan 5, kita rinci dulu saja. 6 itu bisa kita peroleh dari perkalian antara 1 dikali dengan 6. Coba kita jumlahkan sekalian. 1 ditambah dengan 6 hasilnya berapa? 7. Sama enggak? Ternyata beda, berarti bukan ini yang kita maksudkan. Kemudian 6 juga bisa kita peroleh dari hasil perkalian antara 2 dikali dengan 3. Kita jumlahkan 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Ternyata sesuai dengan yang dimaksudkan yang ada di soal di atas. Artinya angka yang dimaksudkan itu adalah angka 2 dan angka 3. Tinggal kita selesaikan saja. Kalau menggunakan cara pemfaktoran, sudah ketemu angka 2 dan 3 ini, tinggal kita buat X plus 2 dikali dengan X plus 3 sama dengan 0. Menyesuaikan dengan angka yang kita pakai tadi. Yang berikutnya, tinggal kita sederhanakan saja. X ditambah 2 sama dengan 0. Artinya, nilai X yang memenuhi adalah 2 pindah ke sebelah kanan. Berarti jadi negatif 2. Kemudian, yang satunya lagi, X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Pindah ke sebelah kanan, sehingga X-nya sama dengan negatif 3. Artinya, faktor atau akar dari persamaan kuadrat yang A ini ada 2, yaitu X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Soal yang berikutnya, sama dengan soal yang pertama tadi, cukup kalian perhatikan dua angka yang saya lingkari warna kuning ini, atau konstanta dan koefisien X pangkat satunya. Cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya adalah negatif 8 dan dijumlahkan adalah negatif 2. Oke, berapa angkanya? Pasti ketemu 4 dan 2.
4 kalau dikalikan dengan 2, hasilnya 8. Tapi hasilnya harus negatif nih. Salah satunya pasti harus negatif. Dan ingat, kita jumlahkan hasilnya harus negatif 2. Berarti 4-nya yang negatif. 4, negatif 4 dikali dengan 2, hasilnya negatif 8. Negatif 4 ditambah dengan 2, hasilnya negatif 2. Berarti pemfaktorannya adalah X. 4-nya ini negatif, berarti negatif 4 dikali dengan X, 2-nya positif, berarti ditambah dengan 2 sama dengan 0. Langsung saja kita sederhanakan, X negatif 4 sama dengan 0, artinya X sama dengan 4. Kemudian dari yang satunya lagi, X ditambah 2 sama dengan 0. Artinya X itu sama dengan negatif 2. Sehingga nilai X yang memenuhi atau faktor dari persamaan kuadrat di atas adalah 4 dan negatif 2. Gampang banget kan? Oke. Coba soal yang berikutnya. Bagaimana kalau koefisien X pangkat 2-nya ini dia nilainya tidak sama dengan 1? Jangan terlalu dipikir terlalu rumit. Caranya masih gampang banget. Hanya butuh satu langkah saja untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Satu langkah lebih banyaklah daripada persamaan yang tadi. Langkah yang pertama, coba kita kalikan dulu koefisien X pangkat 3-nya ini dengan konstantanya atau yang tidak punya X. 3 kita kalikan dengan 2. Sehingga untuk sementara persamaan kuadratnya kita ubah terlebih dahulu menjadi X pangkat 2 min 5X ditambah dengan 3 dikalikan dengan 2, 6. Nah, seperti ini lebih mudah untuk mencari pemfaktorannya. Sekarang tinggal kita cari saja dua buah angka yang dikalikan hasilnya 6 dan dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Pasti kalian akan langsung tahu lah. Dua angka yang dikalikan hasilnya 6, 2 sama 3. Karena dijumlahkan itu sama dengan 5. Tapi di sini hasil penjumlahannya itu harus negatif. Berarti kita kasih negatif saja di sini. Kenapa kok dikasih negatif? Karena negatif 2 dikali dengan negatif 3 hasilnya positif 6. Negatif 2 ditambah dengan negatif 3 hasilnya kan negatif 5. Oke, langsung ketemu ya. Berarti tinggal kita faktorkan saja. X ini kan negatif, berarti negatif 2 dikali dengan X yang ini negatif 3 sama dengan 0. Ini belum selesai. Karena tadi koefisien X pangkat 2-nya itu adalah 3, maka semua yang di sini harus kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya itu adalah X min 2/3 sama dengan 0. Ketemu langsung X-nya sama dengan 2/3. Yang satunya lagi berarti X min 3/3 sama dengan 0. 3 dibagi 3 itu kan sama dengan 1 ya. Berarti X min 1 sama dengan 0, ketemu X sama dengan 1. Artinya X yang memenuhi di sini adalah 2/3 dan 1. Oke, untuk yang satunya lagi coba bisa kalian kerjakan sebagai latihan soal. Lanjut yang berikutnya, bagaimana caranya kalau kita mau mencari akar persamaan kuadrat menggunakan kuadrat sempurna? Sama dengan yang persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran tadi, koefisien X pangkat 2-nya ini harus sama dengan 1. Oke, coba kita cari untuk contoh yang kedua saja. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan kuadrat sempurna? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tulis X terlebih dahulu. Oke, tulis X-nya terlebih dahulu. Yang berikutnya, tanda yang di depannya X kita sesuaikan dengan yang ada di depan X ini. Kalau negatif, berarti ini tulis negatif. Kalau positif, berarti ini tulis positif juga.
Karena di sini dia negatif, berarti harus kita tuliskan negatif. Kemudian angka yang di sini nilainya adalah setengah dari angka yang di depannya X. 2, kalau dibagi dengan 2 nilainya adalah 1. Kemudian kuadrat. Yang berikutnya, di sini kita tuliskan sesuai dengan angka yang ada di sini saja. Berarti kalau ini negatif 8, ini tulis negatif 8 juga. Langkah yang terakhir, kita kurangi dengan kuadrat angka yang ada di sini. 1 kalau dikuadratkan adalah 1. Nah, selesai. Tinggal kita sederhanakan saja, X min 1 pangkat 2, min 8 min 1 berarti negatif 9, sama dengan 0. Pindahkan saja negatif 9-nya ke sebelah kanan. X min 1 pangkat 2 sama dengan min, kalau pindah ke sebelah kanan berarti jadi positif. Artinya X min 1 sama dengan akar dari 9. Ingat, kalau ini nilainya adalah pangkat 2, maka boleh positif, boleh negatif. Sehingga X min 1 itu tidak sama dengan akar 9 saja. Tapi bisa negatif akar 9, bisa positif akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Berarti ada 2 buah kemungkinan nih. Yang pertama, kalau dia positif, berarti X min 1 sama dengan 3. Dan kalau yang negatif, X min 1 sama dengan negatif 3. X sama dengan min 1. Saya pindahkan ke sebelah kanan, berarti jadi plus. 3 ditambah dengan 1, ketemu X-nya adalah 4. Terus kalau yang ini, negatif 3, min 1, pindah berarti jadi positif. X-nya sama dengan negatif 2. Oke. Sama gampangnya dengan yang tadi. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kalau koefisien X pangkat 2-nya ini dia tidak sama dengan 1? Berbeda dengan yang menggunakan pemfaktoran, 2-nya harus kita kalikan dengan yang belakang. Kalau ini, cukup kita bagi dengan angka yang di depan X pangkat 2. Berarti kita bagi dengan 2 saja. Sehingga persamaannya ini bisa kita ubah menjadi X pangkat 2 ditambah 5 dibagi 2 berarti 5 per 2X. Min 7 dibagi dengan 2. Min 7 per 2 sama dengan 0. Baru kita lakukan langkah seperti yang ini tadi. Langkahnya adalah tulis dulu X. Nah, tulis dulu X, kemudian kalau di sini plus, ikut plus. Angka yang ada di sini adalah separohnya dari angka yang di depannya X. Artinya 5 per 2 kita bagi dengan 2. Jadi dapat 5 per 4 pangkat 2. Ini minus 7 per 2, tulis saja. Minus 7 per 2 dikurangi dengan siapa? Angka yang di dalam ini. 5 per 4 dikuadratkan. 5 pangkat 2 itu 25, dibagi dengan 4 pangkat 2, 16, sama dengan 0. Oke, pindahkan saja semuanya ke kanan. 5 per 4 pangkat 2 sama dengan minus, pindah jadi plus. Ini pun sama, minus pindah berarti jadi plus. Kalau kita mau menjumlahkan dua buah bilangan pecahan, penyebutnya kan harus sama. Tapi ini masih 2, yang ini masih 16. Belum sama, berarti harus kita buat 2 menjadi 16. 2 kalau kita buat menjadi 16, ini kan harus kita kali dengan 8. Artinya yang atas juga harus kita kali dengan 8. Jadi ini kita peroleh X ditambah 5 per 4 pangkat 2, 7 kali 8, 56. Ditambah dengan 25, dibagi dengan 16. Oke, ini 5 per 4 pangkat 2, 56 ditambah dengan 25 itu 81 per 16. Baru bisa kita peroleh X plus 5 per 4. Ingat ya, kalau pangkat 2 berarti bisa plus, bisa minus. Akarnya dari 81 per
16. Oke, kita ambil yang positif dulu. X ditambah 5/4. Akarnya 81 itu 9. Akarnya 16 adalah 4. Artinya, X sama dengan 9/4 dikurangi 5/4. Karena penyebutnya sudah sama, berarti bisa langsung kita kurangin saja. X-nya sama dengan 9 dikurangi 5, 4 dibagi dengan 4. Langsung ketemu X-nya 4 dibagi 4 adalah 1. Yang berikutnya, kalau kita ambil yang negatif. X ditambah 5/4 sama dengan negatif 9/4. Pindahkan saja 5/4-nya, berarti ini min 9/4, positif, pindah jadi negatif. Negatif 9 dikurangi negatif 5. Berarti X-nya adalah negatif 14/4. Atau kalau mau kita sederhanakan lagi, bagi semuanya dengan 2. Dapat X-nya negatif 7/2. Sama saja ya. Masih gampang banget kalau kita menggunakan kuadrat sempurna. Oke, untuk yang ini dan yang ini bisa kalian gunakan sebagai latihan. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ini gampang banget, nggak usah kita mencari hasil kalinya dari dua angka itu harus sama dengan hasil jumlahnya, atau harus dikuadratkan dulu, atau seperti apa. Nggak perlu, karena di sini sudah ada rumusnya. X itu bisa kita cari menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ingat, simbol-simbol ini adalah yang tadi saya jelaskan di awal. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta atau yang tidak punya X. Oke, ini coba kita kerjakan salah satu. Misalkan yang A, kita list satu persatu dulu yang diketahui. A-nya sama dengan berapa? Lihat koefisien X pangkat 2-nya. Kalau nggak ditulis di sini berarti mewakili angka 1. Kemudian B, lihat angka yang di depannya X. 5 ya. Kemudian C itu konstantanya atau yang tidak punya X. Berapa ini? 6. Udah langsung kita masukkan ke sini saja. Berarti akar-akarnya itu adalah min B. B-nya adalah 5 plus minus akar B kuadrat. B-nya adalah 5 dipangkatkan dengan 2 min 4 A. Ini nilainya 1, C-nya adalah 6. Jangan lupa kita bagi dengan 2 kalinya A. A-nya adalah 1. Kita masukkan X12 sama dengan negatif 5 plus minus 5 pangkat 2 itu 25. Dikurangi dengan 4 kali 1 kali 6 itu 24. Dibagi dengan 2. Ini minus 5. 25 dikurangi 24 adalah 1. Akarnya 1 adalah 1. Gampang banget ini ya. Sehingga langsung ketemu. Kita ambil yang positif dulu. Anggaplah X1 atau X yang pertama. Ini berarti min 5 ditambah 1/2. Sehingga ketemu min 5 ditambah 1 itu kan negatif 4. Dibagi dengan 2, ketemunya negatif 2. Kemudian X yang satunya lagi, ambil yang negatif. Berarti minus 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Min 5 dikurangi dengan 1 itu negatif 6. Kalau dibagi dengan 2 sama dengan negatif 3. Lanjut soal yang berikutnya. Kalau ini nggak harus koefisien X pangkat 2-nya sama dengan 1. Yang penting kita cukup tahu saja berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C yang ada di persamaan kuadrat itu. A atau koefisien X kuadratnya di sini sama dengan 3.
tulis saja. Kemudian B, ini negatif 5. C, ini sama dengan 2. Kemudian kalau yang ini, A itu sama dengan 2. B, ini sama dengan 5. Dan C sama dengan negatif 7. Tinggal kita masukkan ke rumus yang di sini saja. Oke, salah satu saja yang kita kerjakan. Misalkan yang A. Berarti X 1,2 sama dengan min B. Berarti min dalam kurung negatif 5 plus minus akar B kuadrat, artinya minus 5 pangkat 2 min 4A dikalikan C. A-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Dibagi dengan 2 kali 3. Min ketemu min, berarti jadinya plus. Jangan lupa plus minus akar min 5 dipangkatkan dengan 2. Minus kalau dipangkatkan dengan 2 hasilnya jadi positif. Berarti ini jadi 25. 4 kali 3 kali 2 itu 24. Dibagi dengan 6. Artinya X12 itu sama dengan 5 plus minus. 25 dikurangi 24 itu kan 1. Akarnya 1 adalah 1. Oke, langsung saja ketemu X1-nya sama dengan, ambil yang positif dulu, 5 ditambah 1 dibagi 6. Berarti ketemu X-nya adalah 5 tambah 1, 6 dibagi 6, 1. Kemudian yang berikutnya, ambil yang negatif. 5 dikurangi 1 bagi 6. Berarti dapat X-nya sama dengan 5 dikurangi 1, 4 dibagi dengan 6. Atau sederhanakan dibagi dengan 2 semuanya. 2/3. Nah, seperti ini ya. Ada 3 cara untuk mencari faktor atau akar dari persamaan kuadrat. Ketiga-tiganya gampang. Dan ketiga-tiganya itu sama-sama jawabannya harus sama semua kalau menggunakan satu soal yang sama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.